Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi kelas akuntansi 2023G serta teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi atau ringkasan materi mengenai aset dan pengakuannya. Jadi pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu adalah mengenai perspektif peneliti dalam akuntansi, kemudian ada perspektif metodologi akuntansi seperti ideologi versus nomoteis, kemudian perspektif ilmu akuntansi, perspektif pada penelitian dalam akuntansi, dan juga fondasi intelektual dalam akuntansi. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan untuk kelompok kami. Yang pertama ada Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM akhir 172, Muhammad Firzi Mujadi dengan NIM akhir 186, Naufal Adam Fauzi dengan NIM akhir 190, dan juga ada Nauril Akiluna Arif dengan NIM 198. Mungkin langsung saja ke materinya. Kali ini saya akan menjelaskan perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama itu positif, yaitu fokus pada pengukuran dan analisis data secara objektif. Yang kedua interpretif, yaitu fokus pada pemahaman makna dan konteks fenomena akuntansi dari perspektif aktor-aktor. Yang ketiga kritis, yaitu fokus pada kritik dan perubahan fenomena akuntansi serta memahami keresahan dan ketidakadilan. Dan yang terakhir adalah fokus pada postmodern, yaitu fokus pada keragaman dan kompleksitas fenomena akuntansi serta memahami makna dan interpretasi yang beragam. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mengukur dan menentukan perspektif metodologi akuntansi, ideologi dengan nomoteis. Ideologi, perspektif ini menekankan peran nilai, norma, dan keyakinan dalam praktik akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh konteks politik, ekonomi, dan budaya. Sedangkan nomotesis, perspektif ini berupaya mengembangkan hukum atau generalisasi universal tentang praktik akuntansi. Akuntansi dipandang sebagai ilmu yang objektif dan netral dengan berfokus pada pengukuran dan prediksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari perspektif ideologi, yaitu mampu menjelaskan variasi praktik akuntansi di berbagai negara dan organisasi. Selanjutnya, membantu memahami dampak kebijakan akuntansi terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan. Selanjutnya, relevan untuk menganalisis isu-isu seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan. Tetapi, perspektif ideologi mempunyai keterbatasan, yaitu sulit untuk menggeneralisasi temuan karena sifatnya yang kontekstual. Yang kedua, rentan terhadap bias subjektif karena melibatkan interpretasi nilai dan norma. Selanjutnya, perspektif nomotesis, kelebihannya adalah pertama, menghasilkan model dan teori yang dapat diuji secara empiris. Kedua, memfasilitasi perbandingan praktik akuntansi antar organisasi dan negara. Ketiga, membantu mengembangkan standar akuntansi yang konsisten dan andal. Dan keterbatasannya, yang pertama ada mengabaikan kompleksitas sosial dan politik yang mempengaruhi praktik akuntansi. Yang kedua, asumsi objektivitas dan netralitas akuntansi sering dipertanyakan. Yang terakhir, sulit untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang tidak sesuai dengan model atau teori yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif ilmu akuntansi. Di sini terdapat beberapa perspektif dalam memahami ilmu akuntansi. Di antaranya, yang pertama perspektif praktis. Akuntansi sebagai alat untuk mencatat dan mengelola keuangan organisasi secara sistematis. Yang kedua, perspektif ekonomi, yaitu akuntansi sebagai instrumen dalam analisis ekonomi, efisiensi sumber daya, dan pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, perspektif sosial. Perspektif sosial ini berarti bahwa akuntansi ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk regulasi, etika, dan kepentingan stakeholder. Yang keempat, perspektif informasi. Di sini, akuntansi itu sebagai penyedia informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Yang kelima, perspektif ilmiah, yaitu akuntansi berkembang sebagai disiplin ilmu dengan teori, prinsip, dan metode yang terus diperbarui berdasarkan penelitian. Baik, materi yang selanjutnya yaitu adalah perspektif dalam penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi itu memiliki berbagai pendekatan ya. Salah satunya menggunakan kerangka kerja Burrell dan juga Morgan yang membagi penelitian akuntansi itu ke dalam 4 paradigma utama. Yang pertama yaitu adalah pandangan fungsionalis.
Pandangan visualis ini itu menganggap akuntansi sebagai sistem yang objektif dan memiliki hubungan sebab akibat. Dan pandangan ini tuh berfokus pada keteraturan sosial dengan metode penelitian yang bersifat ilmiah dan berbasis data. Nah, yang kedua yaitu adalah pandangan interpretatif, di mana pandangan ini tuh memandang akuntansi sebagai hasil interpretasi individu dan sifatnya itu subjektif. Nah, pandangan ini tuh menekankan pengalaman pengguna akuntansi dan penggunaan metode kualitatif seperti Verstehen. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan humanis radikal, di mana pandangan ini tuh berfokus pada perubahan sosial melalui kritik terhadap metode akuntansi normatif, kemudian mengkaji bagaimana akuntansi itu dapat memperkuat atau menantang struktur sosial. Yang selanjutnya yaitu pandangan strukturalis radikal, di mana pandangan strukturalis radikal ini itu menganggap akuntansi itu sebagai alat dominasi dan eksploitasi dalam sistem sosial. Nah, pandangan ini juga menekankan konflik struktural dan peran akuntansi dalam mempertahankan ketimpangan sosial. Yang selanjutnya yaitu adalah fondasi intelektual dalam akuntansi. Nah, di sini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu akuntansi berbasis ekonomi marginal, di mana akuntansi berbasis ekonomi marginal ini itu berakar pada ekonomi neoklasik yang menekankan individualisme, kemudian objektivitas dan juga independensi dan ini tuh mempertimbangkan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen dalam perusahaan. Nah, yang kedua yaitu adalah akuntansi ekonomi politis, di mana akuntansi ekonomi politis ini tuh mengakui peran akuntansi dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Nah, di sini juga mengkritisi ketimpangan ekonomi serta peran akuntansi dalam legitimasi kekuasaan dan juga distribusi sumber daya. Nah, yang selanjutnya yaitu akuntansi berbasis ilmu bisnis, di mana ini tuh mengadopsi berbagai disiplin ilmu seperti mathematics, kemudian teori pengambilan keputusan, kemudian keuangan dan juga psikologi. Nah, ini tuh memanfaatkan pendekatan multidisiplin untuk meningkatkan relevansi akuntansi dalam dunia bisnis modern. Seperti itu. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan materi ataupun pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.